Halo guys, perkenalkan nama saya Mariska Arsinaga, NPM 219552003. Di sini saya akan membahas pembuatan portofolio aplikasi Dinas ABK. Kalian sudah tahu nggak apa arti portofolio aplikasi? Biar saya jelaskan ya. Portofolio aplikasi merupakan dokumen perencanaan strategis sistem informasi yang berisi aplikasi yang telah diimplementasikan saat ini, aplikasi yang dibutuhkan, dan aplikasi yang potensial. Baiklah, selanjutnya kita bahas hubungan antara strategi bisnis, strategi IS, dan strategi IT. Menurut Ward, dalam penerapan teknologi informasi secara optimal, dibutuhkan suatu strategi IS atau IT yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Nah, maka dari itu dibutuhkan strategi SI dan strategi TI yang tepat untuk dapat mengembangkan strategi bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis perusahaan seperti gambar yang pertama. Yang B, model strategi IS atau IT. Model strategi SI atau IT yang akan dikembangkan diharapkan nantinya akan menghasilkan portofolio aplikasi mendatang. Seperti ini gambarnya. Gambar yang pertama ini adalah hubungan antara strategi bisnis, strategi IS, dan strategi IT. Di sini gambar kedua adalah model strategi SI atau IT. Baiklah, saya akan menjelaskan dari gambar yang kedua. Yang pertama adalah masukan. Model ini memiliki input seperti gambar yang kedua, antara lain lingkungan bisnis internal. Analisis yang dilakukan oleh penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi kondisi lingkungan bisnis internal perusahaan yang telah berkontribusi bagi kelangsungan perusahaan, antara lain visi, misi, tujuan, struktur, dan organisasi, dan lain-lain. Berikutnya lingkungan bisnis eksternal. Analisis yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui dan mengidentifikasi lingkungan eksternal bisnis. Berikutnya lingkungan SI atau IT internal. Analisis yang dilakukan oleh penelitian untuk mengetahui dan mengidentifikasi SI atau IT yang telah ada dan dikembangkan perusahaan. Analisis ini juga dapat mengevaluasi portofolio aplikasi yang sudah ada dan kontribusi SI atau IT. Berikutnya lingkungan SI atau IT eksternal. Analisis yang dilakukan oleh penelitian untuk mengidentifikasi tren teknologi terkini dan mengetahui tingkatan kesesuaian teknologi yang diperoleh terhadap bisnis. Yang kedua, hasil pada model di atas lanjut juga terdapat hasil dari proses strategi SI atau IT antara lain. Yang pertama adalah strategi bisnis sistem informasi. Bagian dari portofolio mendatang akan menggambarkan tentang arsitektur informasi dan menjelaskan bagaimana SI atau IT dapat digunakan untuk membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Yang kedua, strategi teknologi informasi, berisi kebijakan dan strategi untuk mengelola teknologi informasi dan sumber daya manusia yang spesialis. Yang berikutnya, strategi manajemen SI atau TI, berisi strategi perusahaan berupa kebijakan berupa konsisten. Nah, dari semua output yang telah dijelaskan di atas, pembahasan tugas akhir ini hanya sampai strategi bisnis SI yang kemudian menghasilkan portofolio aplikasi di Dinas ABK. Nah, selanjutnya C, kerangka penggunaan alat dan teknik secara efektif. Pada kerangka yang terlihat pada gambar 3, berikut menunjukkan alat dan teknik yang digunakan dalam pembuatan portofolio aplikasi. Membuat portofolio aplikasi dapat dilakukan dengan beberapa analisis. Ada 3 metode yang menjadi masukan dalam pembuatan portofolio aplikasi mendatang yang diimplementasikan pada tugas akhir, yaitu yang pertama PES Analysis, yang kedua Mission Objective BSC dan KCVS, dan yang berikutnya Process and Activity Analysis. Pertama kita akan membahas analisis PES yang dilakukan pada tugas akhir. Ini akan lebih dibahas pada bab pembahasan situasi terkini organisasi. Kemudian pada analisis BCC dan CSF
akan dijelaskan lebih lanjut pada bab interpretasi kebutuhan informasi dan potensi aplikasi mendatang. D. Analisis situasi terkini organisasi. Dalam memahami situasi terkini organisasi ada beberapa analisis yang harus dilakukan, yaitu analisis internal bisnis, analisis eksternal bisnis, analisis internal SI atau TI dapat analisis eksternal SI atau TI. Berikut beberapa jenis analisisnya. Di sini terdapat 4 jenis analisis. Yang pertama, analisis lingkungan internal bisnis. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal bisnis. Yang ketiga, analisis lingkungan internal SI atau TI. Yang keempat adalah analisis lingkungan eksternal SI atau TI. Yang E, analisis balance scorecard. Adapun pengertian balance scorecard adalah balance scorecard merupakan metode pengukuran bagi performance perusahaan secara cepat, tepat dan akurat dengan menggunakan 4 perspektif atau 4 sudut pandang yang berbeda. Metode ini dilakukan agar pihak manajemen dapat merencanakan visi dan strategi mendatang yang tepat bagi perusahaan. Perspektif yang ditampilkan pada gambar di atas ini antara lain perspektif keuangan atau finansial, perspektif proses bisnis internal atau internal business process, berikutnya perspektif pelanggan atau customer, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth.